kita ketemu lagi nih di iHelp Talk dan kali ini Arista sudah kedatangan tamu lagi yang kali ini kita akan sharing tentang sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia kreatif dan juga kolaborasi karena bintang tamu kita, wah bintang tamu nih ya. Jadi Tamu malu. kita di edisi yang kali ini itu kenalannya banyak, ada di mana-mana gitu ya. Waduh, gitu nggak ya? Iya dong. Oke, kita sapa dulu. Halo Kak Devina. Oke, Iya. ya halo Kak Arista dan teman-teman Hubos. Iya. Kak Devina, hmm, panggilannya siapa Kak? Hmm, Devina. Devina ya. Nggak ada nggak ada panggilan yang lebih singkat gitu. Eh, Devi Devi. boleh Oke, ya. Kak Devi ya. Gitu. Oke, ya udah Kak Devina. Sebetulnya kan aku kenal sama Kak Devina ini ya baru ketika di Ngalam iHub Hmm, nih ya. mm-mm. Tapi hari pertama saya di Ngalam iHub itu udah ditanyain, kamu kenal sama Devina nggak? Siapa Siapa ya? gitu? Siapa Siapa ya? aku? Iya dia tuh ini kenalannya tuh banyak banget gitu. Coba Mm-mm. deh kamu apa cari tahu gitu, kamu Mm-mm. kenalan sama dia bla 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 kayak gitu. Nah, Oke. jadi kan saya penasaran ya, sebetulnya Mbak Devina ini boleh diceritain nggak sih Mm-mm. Mbak tentang profilnya Mbak Devina? Mm-mm. Karena saya juga ternyata gitu ya setelah berkenalan sama Mbak Devina, wah ternyata Mbak Devina aktif juga ya di acara ini, pernah di project ini itu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, itu awalnya kayak gimana tuh Mbak bisa ikut berbagai project dalam Mm. waktu yang mungkin berdekatan juga kayak gitu ya. Oke, baiklah. Satu-satu dulu ya Iya berarti boleh tadi boleh ya. boleh silakan silakan. Oke, perkenalkan teman-teman Hubos, saya ya. Oke, aku Devina Maharani. Sekarang kalau pekerjaan sekarang lagi aktif di salah satu NGO di Surabaya gitu. Oke, tapi WFH. WFH Oke. gitu. Jadi mungkin waktunya cukup fleksibel nih buat diundang sama iHub. Kita coba ngisi di sini ya. Oke, berarti Hmm. sekarang bekerjanya di NGO Hmm. di bidang apa Kak? Kalau boleh Di tahu. kalau di bidang kita di pelatihan untuk UMKM gitu. Oke, tetap nggak jauh-jauh dari Iya, UMKM kayak gitu ya. nyemplungnya udah di situ kayaknya kok alhamdulillah lanjutannya pekerjaan selanjutnya itu banyak penawarannya di bidang pelatihan UMKM gitu. Oke. Nah, Mbak Devina kan kalau sekarang kan sudah istilahnya bekerja di NGO yang Hmm, fokusnya ke UMKM. ya. Nah, beberapa waktu sebelumnya juga saya pernah tahu gitu ya profilnya Hmm, Mbak Devina juga aktif di banyak proyek yang berkaitan juga nih sama UMKM. oke. Bahkan ada juga proyek tentang digitalisasi dan lain Hmm, sebagainya. Nah, oke. boleh di-share nggak sih Kak, itu tuh karena emang hobi kah Hmm, gitu kan? Atau iseng-iseng aja, terus kok kayaknya ada potensi cuan gitu ya, oke potensi ya. cuan, peluang kerja. Hmm, Nah, ya. kayak gitu, Makasih gimana ya sudah gimana? diperhalus. Iya Potensi cuan menjadi peluang iya kerja. Oke, iya, benar-benar. heeh, Iya, jadi kalau ditanya awal mulanya, itu mungkin berawal dari waktu kuliah, itu mhm, atau dari SMA ya, dari SMA dari sering ikut SMA. event-event, maksudnya dari OSIS, dari kegiatan kecil-kecil di intrasekolah, terus kuliah ikut LSO ya, Mhm, organisasi itu juga tentang IO yang oke. bikin-bikin kegiatan. Terus ada dapat mata kuliah juga dulu di komunikasi UB, itu namanya MTK, itu juga bikin event Iya ya. Arista juga pernah ya. iya iya iya, Gitu. oke Jadi oke. kayaknya kalau ngomongin passionnya atau hal yang disukai mungkin memang event gitu, berinteraksi Mmm, sama orang, bikin suatu kegiatan gitu untuk orang-orang gitu. Terus gimana ceritanya nyemplung di dunia pelatihan UMKM ini juga dari event sebenarnya. Dulu oke. aku ikut volunteernya 1000 startup digital gitu. Heeh, Di kegiatan itu selama 3 bulan gitu ya, ya udah berjejaring sama teman-teman banyak. Nah,
setelah kegiatan itu aku fokus lagi ngurusin skripsi, terus sampai akhirnya ada informasi lowongan kerja. Oke. Dulu lowongan kerja pertama itu di programnya Google Gapura Digital, itu pelatihan untuk UMKM untuk Go Digital. Nah, Hmm. bermula dari berjejaring di 1000 startup itu, akhirnya nyoba apply dan alhamdulillah masuk gitu, mulai kerja ya mulai nyemplung di pelatihan UMKM di situ gitu. Oke. Nah, berarti kan istilahnya passion-nya gitu ya Mm-mm. adalah di dunia event gitu Ya. kan. Nah, tapi kenapa kok milihnya itu adalah ke yang berkaitan sama UMKM gitu? Karena kan Hmm. kalau kita ngomongin event itu luas ya dan Hmm. bahkan mungkin kalau orang yang awam Hmm. kalau kita dengar kata event pasti yang berbau entertainment gitu loh. Oke. Entah mungkin itu konser atau show atau Hmm. pameran kayak gitu-gitu kan. Benar. Kenapa kok Mbak Devina tertariknya ke yang arah pelatihan atau pendampingan yang UMKM gitu? Oke, karena mungkin waktu itu opportunity yang datang adalah Oke. peluang kerja seperti itu dan Heeh. ternyata setelah kita nyemplung di situ aku banyak menemukan banyak cerita, ketemu sama teman-teman UMKM yang mereka ini punya potensi mau belajar, tapi mereka membutuhkan akses, membutuhkan mentor, membutuhkan event-event pelatihan supaya mereka itu bisa berkembang usahanya kayak gitu. Jadi Hmm. dari ketemu orang-orang seperti itu terus mendengar cerita-cerita mereka itu akhirnya yang kayak menggugah atau akhirnya punya pandangan lain. Oke, ternyata kalau ngomongin event ini nggak cuma entertain aja, tapi ternyata event edukasi ini juga dibutuhkan gitu. Malah bisa berguna nggak cuma untuk orang itu aja, tapi untuk sekitar mereka gitu. Apalagi Hmm. bantuin orang itu apa ya, ada kepuasan tersendiri ya gitu. Oke. Nah, Mbak Devina berarti Mm-mm. boleh ini nggak sih udah terjun Mm-mm. istilahnya ke dunia per UMKM-an ini Mm-mm. itu dari tahun berapa berarti? Tahun 2018 akhir kayaknya. Mm-mm. 2018. Dari 2018 ke sekarang 2022 udah Mm-mm. 4 tahun menjelang mau tahun kelima ya di sini. Iya, 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 iya. ya kan? Oke. Nah, selama mendalami Mm-mm. gitu ya di dunia UMKM yang mungkin kita juga bisa sebut itu sebagai dunia kreatif juga nggak sih, Ya, Mbak? bisa. Ya kan? Karena em, mungkin waktu kita masih SMA atau bahkan Mm-mm. masih kuliah, kita nggak nyangka ada kerjaan seperti ini, ya nggak Betul sih? banget, betul banget. Ya kan? Yes. Mm-mm. Kalau dulu ditanya cita-citanya apa gitu kan, Mm-mm. mungkin ya sebatas mungkin ya kerja di bank maybe gitu kan, atau Mm-mm. mungkin jadi kalaupun di dunia hiburan atau dunia Mm-mm. kreatif ya sebatas sebagai seorang artisnya maybe, Ya. talent maybe kayak Mm-mm. gitu kan. Nah, selama menjalani hampir 5 tahun ini, pernah ada apa ya challenge atau em, hambatan gitu nggak sih Mbak yang Oke. yang dirasa itu membekas gitu? Oke, ya. Bener sih kayak kata Arista tadi ya, dulu di awal tuh kalau dari SMA, kuliah, kalau ditanyain cita-citanya apa, cita-citaku adalah menjadi humas gitu. Oke, Jadi kayak public relation. kayak nggak ngoyo banget gitu. Kayak humas, humas apa? Humas perhotelan gitu. Terus Oke. ternyata setelah menikmati dunia event, community development, terus ketemu sama orang-orang banyak itu ternyata oke, ternyata berjejaring ini enak ya. Apalagi Mm-mm. bisa tadi kita nemuin kata connecting the dots ya. Bisa Iya. kita kenal A B C D E, kita bisa mempertemukan si A dengan si E itu amat sangat menyenangkan, ternyata ada kepuasan tersendiri gitu. Terus Mm-mm. kalau ditanya challenge-nya tadi ya, challenge dari kolaborasi itu kalau ya Dari selama Mbak Devina hmm, ada di oke. dunia ini, Di dunia di dunia UMKM, dunia hmm, kreatif lah kayak gitu. oke. Challenge-nya kalau tadi yang sempat kita omongin itu ini ya, kalau di dunia kreatif ini karena nggak ada jam kerjanya, kadang-kadang kita bisa ditanyain sebenarnya kerjanya apa sih, Iya, kerjanya iya, di iya, mana iya, sih? iya. Itu kita Heeh. agak bingung menjelaskannya, apalagi ke orang tuaku. Sampai sekarang pun sebenarnya aku bingung kalau mau menjelaskan detailnya pekerjaanku itu apa gitu. Mm, 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 mm. Mungkin ya itu
ya another challenge ya, cuman kalau jelasin ya. Tapi kalau challenge yang benar-benar banyak ditemuin di dunia kreatif ini adalah gap antara teknologi dan masyarakatnya. Oke. Gitu. Itu Gap yang seperti apa nih maksudnya, oke. Mbak? Gap dari perkembangan teknologi dan bagaimana masyarakat mengakses teknologi tersebut Oke. gitu. Jadi kalau selama 4 tahun ini ya ketemu sama teman-teman UMKM itu mereka ada mungkin ya kalau mau dipoinkan ada 3 tipe gitu ya mungkin Mhm kalau mhm. yang saya temukan itu dari mereka yang bisa Mhm. mengakses teknologi dalam artian mereka bisa mendapatkan teknologi itu dengan membeli gitu. Oke. Namun mereka tidak memiliki pengetahuannya Hmm. atau gagap teknologi. Mhm. Iya, Gimana? oke, boleh Ini boleh di-cut aku dulu. Siap. Telepon Kak. Sik sik. Ya, oke. Tadi kita ngobrol sampai di challenge ya di dunia Hmm, kreatif bahwa ada gap nih antara teknologi dan juga masyarakatnya. Nah, oke. itu gimana tuh Kak Devina? Oke, gap ini maksudnya adalah perkembangan. Mm-mm. Kemajuan teknologi kan sekarang cukup pesat ya. Mm-mm. Apalagi pemerintah menggadang-gadang dari 4.0 sampai 5.0. Yes. Yes. Tapi ternyata di situ ada gap di mana masyarakat ini ada yang belum siap menerima gitu. Belum Mm-mm. siap ya maksudnya karena mungkin paparan aksesnya yang belum sampai ke Oke. mereka. Mungkin dari segi usia juga kesulitan untuk menerima perkembangan atau edukasi teknologi tersebut kayak gitu. Jadi Mm-mm. kalau boleh klasifikasikan itu kita menemukannya ada 3 tipe masyarakat gitu ya. Mm-mm. Itu yang pertama mereka yang tidak bisa mengakses Oke. atau sorry yang bisa mengakses dulu ya, yang Eh. bisa mengakses teknologi maksudnya dengan cara membeli teknologi itu, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Seperti itu yang Mm-mm. pertama. Jadinya gaptek gitu ya. Iya, jadinya gaptek gitu. Heeh. Padahal mereka kalau di pelatihan banyak tuh yang HP-nya tuh oke gitu. Misalnya boleh sebut merek nggak? Jangan dulu deh Oke, ya. baiklah. Ya, maksudnya fiturnya lengkap gitu Fiturnya kan, lengkap. kameranya bagus. Bisa Heeh. jadi HP-nya lebih bagus daripada punya saya kayak gitu. Cuman ketika untuk mengoperasikannya menggunakan aplikasi baru mereka itu masih gagap gitu, masih tidak terlalu bisa gitu. Jadi itu butuh pendampingan lebih Mm-mm. lanjut. Nah, untuk yang tipe yang kedua, klasifikasi yang kedua itu ada mereka yang tidak bisa mengakses Mm-mm. namun mereka itu bisa dikatakan mampu atau memahami cara penggunaan teknologi. Oke, Seperti itu. device-nya kurang mumpuni, Mm-mm, tapi sebenarnya secara teori gitu ya, mm-mm, mereka bisa gitu. bisa seperti itu. Oke. Ada kalau di pelatihan itu waktu tahun 2018 atau 2019 itu ada seorang bapak mesti suami istri ya Heeh, suami heeh. istri mereka menjalankan usaha rujak cingur rumahan Oke. gitu mereka itu datang ke kelas mau belajar untuk pemasaran digital supaya Mm-mm. bisa muncul di Google bisa masuk ke aplikasi pemesanan kayak gitu Mm-mm. nah ketika mereka setiap apa yang diomongin sama fasilitator itu benar-benar dicatat gitu. Aku kalau Hmm, ingat masih merinding ya, karena seneng banget kalau ada peserta kayak gitu. Nah, ketika sesi praktek, mereka ini kesulitan, sayang banget karena device-nya itu lemot kayak kurang. gitu. Oke. Maksudnya mohon maaf lemot ya kayak gitu. Jadi, tapi merekanya tuh udah paham nih cara oh habisnya dari ngeklik ini, oh ngeklik yang ini tuh Heeh. dicatat gitu. Cuman kekurangannya adalah device-nya masih belum mumpuni gitu. Mhm. Seperti Oke. itu. Terus Kalau yang ketiga ketiga, adalah tidak bisa mengakses dan tidak memahami teknologi. oke, ini Gitu. yang perlu perhatian ekstra Betul, berarti betul. ya. Mereka mau belajar, mau motivasinya tinggi, tapi mereka ada keterbatasan di situ. Jadi biasanya case-case kayak gini berarti fasilitatornya harus lebih bisa memahami kebutuhan mereka gitu. Biasanya setelah kelas pun mereka akan minta nomornya fasilitator atau nomornya tim. Nah, Mhm. habis kelas biasanya itu kita banyak chattingan, WhatsAppan kalau dari sini gimana atau enggak waktu pulang mereka biasanya pakai device-nya keluarganya atau anaknya kayak Oh, gitu oke oke. gitu. Jadi kalau ngomongin teknologi yang infonya 4.0, 5.0 itu sebenarnya ada di masyarakat di daerah lain yang sebenarnya itu masih butuh bantuan untuk mengakses teknologi itu kayak Mhm, gitu. mhm.
Iya sih ya, kalau ngomongin teknologi itu emang bisa dibilang benar-benar PR ya untuk Betul ya. bisa jadi rata Benar, semuanya gitu kan di betul, setiap daerah kayak gitu. Di saat betul. di daerah A semuanya udah ngomongin mau ke Yes. 5.0, semuanya go digital, tapi sementara itu di daerah yang lainnya benar-benar kayak kita mau ngakses aja tuh sulit kayak gitu Betul. kan. Nggak usah mau ngakses infrastrukturnya untuk Heeh, membeli teknologi tersebut dari misalnya desa ke kota pun itu juga butuh effort, dan heeh. selain butuh effort juga butuh biaya transportasi kayak gitu-gitu. Jadi kompleks ya kalau mau ngomongin Iya, lebih iya, dalam. iya. Maksudnya luarannya gitulah gap teknologi Oke. antara kemajuan teknologi dan masyarakat. Oke. Nah, tapi seringkali dengan adanya gap itu tadi Hmm, juga muncul juga kan ide untuk kolaborasi itu betul, tadi yes. gitu kan. Karena di mana-mana sekarang gitu ya, apalagi Mm-mm. kita sering banget nih mendengar istilah kolaborasi gitu Mm-mm. kan. Bahkan ada yang kolaborasi lintas sektor lah kayak gitu Yeah. kan, dari komunitas, ngajak pemerintah, Hmm. ngajak macam-macam lah kayak Ya. gitu. Nah, menurut Kak Devina sendiri nih, Mm-mm. sebagai orang yang aktif ya di Mm-mm. dunia industri kreatif gitu ya, Mm-mm. dari tahun 2018, seberapa impactful sih Hmm. kolaborasi ini dalam kita berkegiatan gitu? Oke, Mm-mm. kalau ngomongin impactful-nya banget sih. Mm-mm. Karena jujur kalau misalnya mau lihat ke diriku sendiri, kalau mau ngomongin skill, aku bingung skillku apa gitu. Tapi dengan adanya kolaborasi itu kita bisa menutupi apa yang nggak kita punya. Dan ternyata Oke, apa yang kita punya itu bisa menutupi pihak lain seperti itu. Jadi kalau ngomongin saling melengkapi gitu saling ya. melengkapi, Oke. betul. Kalau ngomongin kolaborasi ini sesuatu yang apa? Seksi, menyenangkan, asik gitu. Karena Uh-uh. kita banyak ketemu orang. Terus ternyata setelah ketemu orang pun, oh ternyata dia punya satu hal yang kita nggak pernah kepikiran, dan hal itu bisa mensupport apa yang mau kita lakukan, program-program yang kita lakukan gitu. Mm-mm. Karena untuk mencapai suatu tujuan, alangkah lebih baiknya gitu, atau alangkah lebih menyenangkannya ketika kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, yang mana kita bisa saling melengkapi gitu. Dia punya tujuan apa, punya kelebihan apa, terus kita punya tujuan apa, terus tapi kita nggak punyanya ini apa gitu. Jadi saling Mm-mm. melengkapi itu hal yang Oke, menyenangkan sih. oke, saling melengkapi ya. Jadi nggak cuma berlaku dalam kehidupan kita cinta-cintaan Iya, gitu kan, saling melengkapi, betul. tapi dalam dunia kerja itu juga Mm-mm. sangat impactful ternyata Betul, gitu yes. ya. Nah, dalam menjalani dunia kolaborasi, wah Hmm. dunia kolaborasi Jasi ya. katanya. Em, ada pengalaman yang membekas gitu nggak sih Kak? Hmm. Kayak untung aja ketemu sama orang ini atau Hmm. instansi ini gitu. Akhirnya tuh bisa achieve something big gitu. Boleh Oke. di-share nggak? Oke, berkesan ya. Menyenangkan. Semua kolaborasi, semua hal yang atau kolaborasi sebelumnya menurutku semuanya memberikan kesan masing-masing gitu. Mm-mm. Banyaknya alhamdulillah adalah menyenangkan Oke. gitu. Kalau achieve something big, mungkin waktu di programku yang sebelumnya ini ya, kan sekarang lagi di program perhutanan sosial. Kalau sebelumnya itu di program pendampingan UMKM di Mm-mm. wilayah Malang. Itu kita kerjasama sama salah satu dompet digital nomor satu di Indonesia. Mm-mm. Kita mengajak para perempuan pengusaha, mereka yang sebelumnya literasi penggunaan dompet digital itu masih rendah. Akhirnya setelah kita kenalkan dengan salah satu dompet digital ini, mereka yang mungkin kalau misalnya dari angka, misalnya sebelum program ini hanya 20% yang menggunakan dompet digital, setelah Oke. program itu hampir seluruhnya Wow. gitu. Itu tapi em, ada kayak diwajibkan gitu atau Hmm. emang mereka willing to use platform itu gitu? uh, Pastinya ada kewajiban ya, karena kita kan Oke. program, kita berharapnya dengan bekerja sama dengan si
dompet digital ini, itu mereka setelah program pun mereka tetap menggunakan dompet digital ini untuk keseharian mereka. Karena Oh, kan sekarang oke. udah mulai kris, Iya, terus iya, iya. apa-apa cashless, mereka harus sudah diajari nih dari sekarang. Dan itu tadi sih, kalau ngomongin kolaborasi dan ternyata ini adalah win-win solution untuk semua pihak, nggak cuma dari pihak kita aja, maksudnya dari tempat kerja aku sebelumnya gitu. Ternyata Oke. untuk si dompet digital dia juga seneng banget dengan achievement, dengan Oke. progresnya. Mereka seneng banget melihat literasi yang sebelumnya sekitar 20%, hampir semuanya. Si ibu-ibunya atau peserta ini juga seneng karena akhirnya oh gini toh rasanya menggunakan cashless, dompet digital. Terus I biasanya see. kalau orang ke tokonya gitu, orang yang nggak bawa duit, terus cara bayarnya gimana? Ya udah mereka bisa nunjukin kris dari Kris. si dompet digital itu karena dompet digital itu selain untuk keperluan pribadi juga bisa untuk keperluan bisnis kayak gitu. Oke, berarti ini nyambung juga nih ya sama perbincangan kita sebelumnya tentang gimana kita mengecilkan gap Iya, teknologi dan betul. juga masyarakat itu gitu ya. Betul. Oke, Gitu. oke. Mungkin Heeh. notes-nya juga Mm-mm. aku kan tadi bilang hampir semuanya gitu. Iya, heeh. Nah, yang nggak menggunakan ini pun itu terkendalanya kembali adalah device kayak Device gitu. Jadi ya. ya memang untuk menggerakkan mereka menggunakan teknologi itu pasti butuh effort, butuh Mm-mm. kita memberikan stimulus-stimulus. Mungkin salah satunya mewajibkan itu adalah salah satu tugas supaya mereka misalnya lulus untuk mengikuti pendampingan ini kayak gitu. Memang itu diharuskan sih karena kalau nggak kayak gitu mungkin mereka nggak paham ya apa urgensinya sih sebenarnya kok menggunakan digital padahal dunia semakin berkembang gitu. Kasian banget kalau Betul. mereka dunia udah berkembang tapi mereka masih stuck dengan di zamannya kayak gitu. Oke, nah ya itu jadi satu PR juga nggak sih Mbak? Hmm, Kayak apalagi kalau pendampingannya adalah ke usia yang hampir paruh baya gitu ya, mm-mm, kayak mereka terlalu nyaman gitu kan mm-mm, dengan hal yang sudah konvensional mm-mm, gitu kan. mm-mm. Aku pakai apa pembukuan ditulis biasa aja udah bisa kok gitu Betul kan. Kenapa ya, harus pakai HP lah, pakai ya, laptop lah, pakai yes. aplikasi kayak gitu Tapi itu ya. bener banget, itu yang banyak Mm-mm. kita temuin kemarin, mereka merasa cukup dengan pembukuan saja. Padahal buku itu kalau basah juga apa Hilang, hilang, ketelesut. ketelesut. Nah, bener ketelesut itu juga kita kalau ngomongin buku bank, buku tabungan kan karena kemarin programnya itu adalah meningkatkan finansial literasi mereka, kita juga ada perbankan gitu. Kalau Hmm, ngomongin buku tabungan, mereka juga banyak. Lomba hilangnya ketelesut, terus ingat nomornya nggak? Enggak, kayak gitu. Hmm. oke. Ah, ini menarik nih. Lebih mudah mana sih Mbak ngajar Hmm. atau kasih pelatihan ya Hmm. ke anak-anak muda atau ke orang-orang yang sudah dewasa, ibu-ibu gitu atau mungkin Hmm. bapak-bapak. Ah, gimana ya? Ada plus minusnya Kesulitannya sendiri, tersendiri. betul. Oke. Kalau anak muda gimana? Kalau yang Mm-mm. sudah dewasa itu kayak gimana? Oke, satu hal yang mendasari ya Heeh. perbedaannya antara kita ngajar ke teman-teman milenial atau anak muda dengan yang sudah dewasa, itu adalah motivasi mereka. Oke. Kembali lagi sebenarnya kebutuhan mereka itu mengikuti pelatihan apa gitu. Hmm. Mungkin ada yang cuma pengen ikut tahu-tahuan, ada yang pengen mereka ikut karena mereka butuh untuk Hmm. mengembangkan skill mereka, mengembangkan bisnis mereka atau bisnis orang tuanya, keluarganya kayak gitu. Jadi anak muda pun mereka akan mudah diajari ketika mereka merasa kebutuhannya terpenuhi di pelatihan itu, Hmm. gitu. Jadi Hmm. melihat urgensinya. Kalau Oke. misalnya aku pernah nih ngajar di salah satu sekolah, wow, gitu. Padahal Wow-nya ini ini gimana nih? wow-nya itu adalah karena ini adalah mata pelajaran mereka, Oke. pemasaran digital, yang menurut guru-gurunya itu diperlukan. Tapi ya Hmm. namanya anak sekolah ya, digabungin di satu ruangan, yang mungkin yang depan ini memperhatikan, yang belakang ini Rame ngomong sendiri. sendiri gitu. Jadi kayak, Iya, ya. wow, bingung nih. Kayak kalau ngomongin kebutuhan, mereka butuh nilai. Tapi apakah mereka sadar itu? Apakah mereka sadar Oke. dengan skill yang kita kasih ini sebenarnya bermanfaat loh untuk kedepannya kalian kayak gitu. Jadi Mhm. meningkatkan kesadaran itu gitu. Hmm. Kalau Oke. yang untuk usia dewasa nih, banyaknya mereka ini termotivasi demi apapun kalau ngomongin pelatihan banyak ditemukan bapak, ibu, mbak, mas umur 30 tahun ke atas, mereka
mungkin karena sudah memahami dunia ya gitu. Gitu karena butuhnya untuk berkembang, untuk usahanya atau keluarganya gitu, mereka lebih willing to learn gitu. Oke. Cuman balik lagi pasti ada keterbatasan entah di device-nya atau kemampuannya atau biasanya mereka lupa kalau udah pulang dari pelatihan gitu. Jadi harus sering-sering diingetin Iya, gitu ya. nyatet. Kadang ada yang cuma lihat doang, mungkin aku kira, oh ya udah mereka melihat saja paham gitu. Ternyata Ternyata mereka pulang lupa nggak ngerti gitu. mau nyatat apa mungkin. Nah bener-bener nggak ngerti mau nyatet apapun juga ada. Jadi berbagai macam lah ketemu sama orang ini kayak lucu-lucu gitu. Tapi bener lucu-lucu itu Oke, kadang-kadang oke. gemes ya. Gemesnya tuh antara gemes yang, emang lucu sama gemes yang, gitu nggak sih? Bener-bener kayak, oke. Oke, oke. Nah, tadi kan, kalau ngomongin soal pengalaman kolaborasi ya, Mbak Devina, kan tadi bilangnya sebagian besar itu berkesan, berarti ada Mhm. sebagian kecil yang kurang berkesan Oke, dong. ya. Nah, biasanya nih sebagian kecil yang Mhm. kurang berkesan itu, tentang apa boleh tahu nggak? Oke, kalau nggak berkesan itu biasanya tentang karena kita kolaborasi ya, Mhm, kita mhm. bertemu dengan berbagai pihak yang mereka memiliki tujuan, gitu. Oke. Dalam aku ngomongnya terlalu gamblang ya, karena aku bingung nih harus Iya. boleh menyebutkan merek atau enggak ya, gitu. Kalau merek kayaknya jangan, tapi Mhm. mungkin, kira-kira itu bidang apa gitu nggak Oke, apa-apa. boleh ya. Oke, akan berhati-hati bercerita. Jadi dalam satu kegiatan misalnya biasanya setiap instansi kan memiliki target tertentu, tujuan tertentu gitu. Mhm, Ketika kita kolaborasi, kita melihat nih instansi ini kayaknya akan bisa membantu para peserta kita supaya bisa lebih berkembang gitu. mhm, Makanya kita ingin mensosialisasikan program atau produknya dari instansi ini gitu. mhm. Nah, yang kurang berkesannya adalah biasanya ketika mereka diundang padahal ketika kita koordinasi ini mereka, "Oh iya, keren nih, ayo kita bisa saling kerjasama untuk melengkapi," gitu, kembali lagi ke melengkapi. Mhm. Nah, ketika di hari H, itu biasanya yang kurang berkesan adalah ternyata apa yang mereka sampaikan itu, eee, tidak sesuai dengan ekspektasi kita ataupun peserta, Oke. gitu. Jadi kan sayang banget kita udah ngundang mereka, mereka juga udah effort, tapi apa yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan peserta gitu. Akhirnya Mhm, peserta ketika nangkep ya cuman oh aja gitu, bukan yang oh ini aku butuh nih, aku bakal akses habis ini kayak mhm, gitu. mhm. Itu pun biasanya mereka cuman memenuhi undangan aja, sosialisasi, Oke. pulang Yang gitu. penting gugur tanggung jawabnya gitu Nah, ya? benar, yang penting Oh, selesai oke, tanggung oke. jawabnya itu sayang banget. Heeh, heeh. Sayangnya adalah mungkin, ini sebenarnya tergantung individu sih, nggak setiap instansi kayak gitu, tergantung individunya Mhm. masing-masing. Mungkin dari cara mereka melakukan sosialisasi, kan kalau beda audiens pasti beda treatment, nah mungkin hal-hal kayak Iya, gitu iya, juga iya, mungkin iya, ya iya. yang mempengaruhi mereka, makanya, sosialisasinya mereka ini nggak nyampe ke peserta audiens kita gitu. Jadi Mmm. biasanya itu sih yang kalau habis kita kegiatan langsung, "Wah sayang banget, tapi ya udah deh nggak apa-apa seenggaknya kita sudah mencoba," gitu. Betul, jadi pengalaman juga gitu ya. Betul, ada Oke. instansi yang bisa kita kasih feedback kayaknya, mungkin sosialisasinya next time gini 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 gitu. Ada yang Oke. ya udah mereka udah saklek dengan template itu, ya udahlah, oke. Oke. Nah, ini bisa jadi satu masukan juga nih ya buat kita gitu ya, Mhm, bahwa, sebisa mungkin ketika kita memang berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain, ya benar-benar kita kasih effort yang terbaik betul, lah yes. ya. Dan juga biar tidak ada ekspektasi yang Ih, tersakiti tersakit lagi, yang mmm, kurang sesuai. Mungkin penting ya, juga untuk, menyamakan nah persepsi betul, yes. ya. Kayak, Mhm. ini maksudnya temanya ini arahnya ke sini bener nggak Mhm, sih? Kayak gitu betul. kan. Walaupun biasanya udah nyamain persepsi ternyata mungkin, eksekusinya kurang tapi ya Iya, nggak iya, iya. apa-apa, tapi itu boleh memang hal yang harus dicoba untuk menyamakan persepsi, Heeh, menyamakan heeh, heeh. ekspektasi, terus apa ya tadi?
aku agak lupa. Eksekusi? Eksekusinya juga mungkin kita sebagai pihak yang mengundang Mm-mm. atau yang diundang itu harus saling berkoordinasi kayak ini nih slide yang mau aku sampein kayak gitu. Oh, iya, iya, Jadi iya, akhirnya iya. biasanya kalau instansinya memang enak diajak kerja sama, aku biasanya akan ngecek dulu slide-nya kayak gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, sekali lagi pentingnya komunikasi juga Komunikasi ya betul di ya. situ. Betul. Oke, oke. Nah, ini masih berkaitan juga tentang kolaborasi nih Mm-mm. ya. Apalagi kita kalau misalkan masih baru gitu Mm-mm. ya. Let's say kita seorang entrepreneur gitu Mm-mm. atau komunitas lah. Mm-mm. Pasti kalau ngajakin kolaborasi biasanya kita akan ngajak orang-orang terdekat dulu ya Yes, kan. betul. Berangkat dari temen dulu atau Mm-mm. bahkan mungkin keluarga, saudara sendiri kayak Mm-mm, gitu. betul. Nah, tapi kadang kita itu agak bias nih antara kita kenal secara Hmm, personal dan juga kepentingan kita yang profesional. oke. Nah, pernah mengalami nggak Pak kayak gitu tuh? Pas Antara personal dan profesional gitu. betul. Pasti pernah ya, karena Mm-mm. apalagi eh, dunia kreatif itu dunia yang luas banget ya, gitu. Mm-mm. Jadi kita bisa kerja sama sama siapa aja selama itu memang menguntungkan masing-masing pihak. Contohnya, aku belum boleh sebut nama lagi nggak ya? Eh, Gimana? Oke, mungkin kita Eh, ini di tempatku yang sebelumnya mm-mm. eh, pernah kerjasama dengan iHub kan. Oke, Nah, itu kan kita kontakannya langsung dengan eh, bisnis developmentnya manajer iHub gitu, oke. yang itu adalah temanku dari SMA Oh, I gitu. see. Jadi kalau kita sih mungkin karena kita dua-duanya sama-sama membatasi pembicaraan profesional dan pembicaraan pribadi ya. Jadi kita kalau koordinasi ya udah di jam-jam kerja, ya di luar jam kerja pernah sih. Cuman maksudnya kita membatasi aja kalau tidak menyampurkan urusan pribadi atau perasaan pribadi, emosional pribadi ke dalam pekerjaan kayak gitu. Oke. Gitu. Karena sebelumnya aku pernah kerja sama temen, tapi ternyata itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Pastilah kita ngomong, aduh maaf ya, aku sungkan nih sama kamu, ternyata gini-gini, gini-gini. Ya udah, nggak apa-apa selama kita bisa maintain komunikasi yang baik seperti itu gitu. Oke. Jadi mungkin intinya kita memahami kebutuhan institusi masing-masing, kita coba penuhi kebutuhan itu, saling memenuhi itu dan jangan lupa komunikasi yang baik gitu supaya jangan sampai karena kerjaan gitu hubungan pertemanan kita bisa rusak gitu. Cie. Oke. Nah, tapi kadang itu nggak semudah itu Iya gitu kan benar. ya, Mbak. Nah, gimana caranya kita buat bisa ngasih boundaries mungkin ya Hmm, tentang oke, ini aku kenal kamu baik secara personal gitu ya, hmm, saudara sendiri gitu hmm, misalkan, tapi kita kerja ini profesional. Nah, itu yes. tuh ada tips nggak sih caranya biar kita tuh bisa sama-sama menyepakati Hmm, batasan-batasan itu gitu. oke, ah mungkin biasanya aku kasih statement di awal ya. Kalau ini Heeh. pekerjaan sama tim Mm-mm. gitu. Jadi semua yang terjadi keputusan-keputusan yang terjadi dalam kerjasama ini adalah karena tim gitu. Aku akan mencoba mengusahakan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing seperti itu. Mm-mm. Kalaupun enggak, mohon maaf ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, yuk kita coba. Bahasa lisannya sih seperti itu. Di awal ada Oke. statement seperti itu. Jadi dia juga harus mengerti kalau ya ini profesional aku dan tim gitu. Keputusan-keputusan yang terjadi itu bukan karena aku yang memutuskan, tapi itu adalah Keputusan bersama keputusan gitu bersama ya. tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya berjalan lancar, alhamdulillah. Kalaupun enggak, ya udah kita jadikan pelajaran ke depannya gitu. Mungkin Hmm. ke depannya pasti akan ada sisi-sisi aku mau kerja sama lagi nggak ya sama dia atau enggak. Tapi seenggaknya kita sudah mengkomunikasikan kalau kita sudah mencoba yang terbaik. Selama kita mencoba komunikasi yang terbaik sih, karena biasanya kan ada tipe orang yang kita udah temenan kerjasama tapi ketika saling dibutuhkan itu slow respon atau Hmm. datang cuman waktu butuh aja. Nah, hal-hal seperti itu Iya, sebenarnya yang ya. aku pun juga masih belajar untuk dikurangi gitu karena jangan sampai orang ngira kita cuman aduh anak ini cuman hubungin aku Datang pas waktu butuh pas heto butuh ya. aja nih kayak
mau wes ya wes lah tak balas besok aja karena dia udah kayak sebel kayak gitu. Jadi kayak kita mencoba juga tetap menjaga image kita gitu. Walaupun di Hmm. pertemanan kita ngomongnya hai hi, kata-kata kata-kata lain keluar gitu, tapi kalau di profesional kalau bisa kita tetap bisa menjaga image kalau kita ini orang yang profesional seperti itu. Oke, kalau orang Jawa bilang kerja ya kerja, tulen ya tulen. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Ya sih, ya semoga kita bisa sama-sama belajar juga ya. Hmm. Soalnya ada yang dari temen bisa sukses juga nih bangun Betul. perusahaan bareng gitu ya, bangun Mm-mm. bisnis bareng. Bahkan atau kebalikannya juga ada gitu kan, Ya, dari awalnya rekan bisnis malah jadi lebih deket daripada cocok. sama saudara sendiri bahkan Betul. kayak gitu kan. Yes. Oke. Nah, terakhir nih Mbak Devina, boleh kasih apa ya? Mungkin closing statement Hmm. atau tips juga boleh sih ya buat teman-teman Oke. tentang kolaborasi Mm-mm. ataupun juga tips supaya kita bisa survive di dunia kreatif gitu. Waduh, oke. Walaupun mungkin kita rasanya kita tuh udah kerja gitu ya, tapi Hmm. tetap aja sama orang-orang yang nggak ngerti sama dunia kita tuh dibilangnya cari kerja gitu loh. Heeh. Wah, nah itu yang sulit itu karena aku juga masih Mm-mm. mempelajari itu sampai sekarang. Tapi Iya, oke iya, oke iya. ya. Eh, Udah, iya, iya. oke. Oke, mungkin kalau tips dulu ya sebelum Mm-mm. closing statement. Iya, iya. Tipsnya yang pertama, kalau mau berkolaborasi, yang pasti ketahui dulu kebutuhan kita apa. Oke. Terus kita juga harus mengetahui kebutuhan calon partner kita itu apa, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Gitu. Mm-mm. Karena banyak ditemukan kita cuma melihat kebutuhan kita aja, Hmm. kita maunya si partner A, B, C, D ini kerja sama-sama kita gitu. Tapi tanpa Oke. kita ketahui sebenarnya apa sih yang bisa membuat mereka tertarik untuk kerja sama-sama kita kayak gitu. Terus Hmm. mungkin treatmentnya pun juga harus berhati-hati dalam artian kembali lagi mengetahui kebutuhan mereka, siapa orang yang kita tuju, latar belakangnya gimana, cara berkomunikasi pun juga harus punya strategi nih supaya kita tahu mereka partner, mereka bekerja, mereka punya jam kerja, kesibukan masing-masing, tapi gimana caranya supaya mereka mau membalas pesan kita, mau ngereken Hmm. lah ya. Iya, iya, Karena iya. mau ngereken dalam dunia pekerjaan itu juga butuh strategi kalau kalau yang aku rasakan ya gitu. Mm-mm. Apakah mereka merasa kita penting untuk dibalas atau kayak Iya, gitu. iya, 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 betul. Itu mungkin tipsnya. Jadi tadi adalah memahami kebutuhan dan treatmentnya ya. Iya, oke. Jadi sebenarnya balik juga tentang gimana kita bisa saling mengerti ya in the Betul ya, end. Oke, betul. Balik oke. lagi komunikasi. Iya, Gimana? memang dasarnya anak komunikasi. Oh iya, betul. Iya, iya, iya. Komunikasi itu Oke, penting ya. oke, oke. Boleh kasih closing statement-nya, Mbak. Oke, closing Mm-mm. statement-nya adalah berjejaringlah ya, karena dengan berjejaring kita bisa mengetahui hal-hal di sekitar kita yang sebelumnya kita nggak tahu. Oh, ternyata ada ini toh, ada program ini toh, ada orang yang bisa ini toh di sekitarku seperti itu. Karena we never know if we never try. Ya Ah, asik kayak oke. gitu. Kayak potongan lirik lagu yang belakangan ini sedang FYP ya. Iya, aku tadi mau ngomong tuh rasanya kayak mau nyanyi nih. Ya, nanti mungkin bisa dikasih lagu gitu ya Hmm, buat backsound. sekalian Oke, closing oke. statementnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Hmm. Devina buat waktunya. Semoga dengan sharing kita di episode kali ini bisa membuka pikiran, wah, ya Mm-mm. kan bisa bisa jadi bahan kita juga buat oh kita harus membuka diri nih ya untuk Mm-mm. membaca peluang-peluang yang ada. Siapa tahu itu bisa menolong kita di masa depan ya kan nggak ada Ya, yang tahu ya gitu. benar sekali itu tadi agak kurang tadi closing statementku yang berjejaring tuh. Heeh. Benar, karena dengan berjejaring kita jadi tahu hal-hal yang di sekitar kita dan ternyata bisa menjembatani kemanapun gitu. Bisa buat kita sukses juga. Ah, iya itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mbak Devina sekali Hmm, lagi. Dan buat hubos sekalian, semoga ini bisa jadi satu episode yang membukakan pikiran dan juga kita bisa lebih membuka diri juga buat
mengenal ataupun berjejaring lebih banyak lagi, lebih luas lagi, supaya kita juga ini ya bisa punya karir petus atau Waduh, mungkin masa depan amin. yang bisa saling menolong itu tadi gitu kan, saling Ya. melengkapi satu sama lain. Oke, thank you and see See ya. you.